Makan malam. Stefan nampak bingung ketika mendengar permintaan sang atasan. Apa ada acara penting, hingga saya pun harus datang ke acara makan malam itu? Aku tidak tahu apa sedang direncanakan Mama, jadi malam ini kamu datang saja. Mungkin Mama hanya ingin kumpul keluarga karena dia akan baru pulang dari Maldives. Tanpa banyak pertanyaan Stefan pun mengangguk setuju meski sebenarnya ia sangat penasaran. Stefan kembali mencoba untuk fokus ke pekerjaannya. Sementara Harry nampak terdiam menatap sang asisten. Sebenarnya Harry sudah mengetahui tentang maksud dan tujuan mamanya mengadakan makan malam ini. Tetapi ia tidak tahu bagaimana cara menjelaskannya kepada Stefan, karena sebelumnya ia tidak pernah ikut campur dengan kehidupan pribadi asistennya itu. Setelah jam makan siang tiba, beribu alasan Stefan keluarkan agar ia bisa pergi makan siang di luar bersama Ziza. Mereka memilih restoran yang tidak jauh dari kantor. Malam ini tante akan mengadakan acara makan malam bersama seorang tamu penting katanya, Kak Harry sudah bilang. Sudah. Aku setuju untuk datang, jadi nanti malam tunggu aku, ucap Stefan lalu kembali melanjutkan makannya. Ziza terdiam sejenak seraya memperhatikan sang kekasih makan dengan begitu lahap. Kak Dara menyarankan agar kita sedikit demi sedikit menunjukkan kedekatan di hadapan tante dan juga Kak Harry. Apa aku harus mencium kamu di depan mereka? Tanya Stefan lalu terkekeh sendiri. Itu sih langsung ke intinya. Pelan-pelan saja, aku ingin tahu bagaimana respon mereka tentang kedekatan kita. Iya terserah kamu saja. Ziza, jika nanti kita tidak mendapatkan restu dari mereka dan aku harus meninggalkan kamu dan kembali ke kehidupan masing-masing, apa kamu akan membenciku? Ziza nampak berpikir. Entah sudah berapa kali kekasihnya itu mempertanyakan hal yang sama. Ia bisa memahami situasi Stefan sangat sulit tetapi untuk membayangkan perpisahan saat cinta sedang menggebu-gebunya adalah hal yang sangat sulit untuk diterima. Ini hanya perumpamaan saja, kamu tidak perlu khawatir begitu. Aku tidak ingin membicarakannya, jalani saja. Membicarakan perpisahan saja sudah membuat moodku hancur. Maaf. Stefan menyadari jika pertanyaannya membuat Ziza sedikit terluka. Ia segera berpindah tempat duduk merangkul wanita itu dengan erat. Maaf, sudah jangan marah lagi. Setelah ini mau es krim. Hei Tuan, apa aku terlihat seperti anak kecil yang masih menyukai es krim? Cek, tapi baiklah aku mau es krim coklat. Siap, sekarang kita makan dulu. Ayo buka mulut lebar-lebar. Kak Stef please jangan begitu. Haha, makanya buka mulut lebar-lebar. Ziza dan Stefan kembali berhasil mengatasi kegundahan hati mereka. Meski kedepannya mereka tidak tahu, apa akan ada restu dari Nyonya Liana dan Harry. Tata yang rapi, malam ini saya akan kedatangan tamu penting, tegas Nyonya Liana ke sana semua petugas dapur yang tengah menyiapkan makan malam. Dara yang baru saja memasuki dapur, terlihat penasaran. Ia mendekat sambil membawa sebotol air mineral yang ia ambil dari lemari pendingin. Sebenarnya siapa yang akan datang, Ma? Tidak biasanya Mama sampai turun langsung sendiri ke dapur. Nyonya Liana menoleh menatap Dara dengan raut wajah antusias. Mama akan menyambut calon mantu baru, tapi kamu diam-diam saja ya, jangan kasih tahu yang lain dulu, terutama Stefan. Wanita ini adalah seorang dokter, susah payah Mama membuat dia setuju agar bisa ikut makan malam bersama kita. Penuturan Nyonya Liana membuat Dara terlihat panik sekaligus kaget. Bagaimana bisa dalam waktu singkat sang Mama mertua menemukan jodoh untuk Stefan? Di luar semua itu, Dara merasa kasihan kepada Ziza, gadis itu sangat berharap bisa direstui dengan Stefan.
Kalau ceritanya sudah seperti ini, apa dia masih bisa berharap demikian? Dara kok bengong. Oh maaf ma. Wah, aku jadi penasaran dengan wajah wanita itu. Sebentar lagi kamu akan lihat. Dia sangat cocok dan sepadan dengan Stefan. Mama tidak pernah salah pilih. Oh ya, kamu sudah enakan tidak mual lagi. Dara mengangguk sambil tersenyum. Iya ma. Kalau begitu aku ke depan dulu. Mungkin bibi dan paman sudah datang. Baiklah, bilang mama kalau mereka sudah datang ya. Iya. Dara melangkah cepat meninggalkan dapur. Sesampainya di dalam kamar ia menghampiri Harry yang baru saja pulang dari kantor. Sayang, kamu kok tidak bilang kalau Stefan akan dijodohkan dengan seorang dokter? Ini masih rencana, mama baru saja ingin mengenalkan mereka. Kenalan dulu kan tidak ada salahnya, lagi pula tujuan perjodohan ini, demi kebahagiaan Stefan juga. Tapi, rasanya Dara ingin mengatakan semuanya, tetapi lagi-lagi ia berpikir bukan haknya untuk mengungkapkan hubungan Stefan dan Ziza. Tapi apa? Tanya Harry sambil melingkarkan kedua tangannya di pinggang ramping sang istri. Tidak ada, aku hanya khawatir Kak Stefan tidak menyukai hal ini tapi sungkan untuk menolak karena ini permintaan mama. Sudah, jangan terlalu dipikirkan, biarkan mama yang mengurus semuanya. Harry membawa Dara ke dalam pelukannya. Hari ini, apa kamu tidak menginginkan sesuatu? Ada, tapi tiba-tiba lupa karena mendengar perjodohan Kak Stefan. Cek, kamu perhatian sekali, aku jadi cemburu. Dara melepaskan pelukan sang suami padanya. Cemburu sama Kak Stefan? Kamu ada-ada saja. Memang ada yang sebaik Tuan Harimau. Hah, tidak ada. Kamu sudah merasakannya sendiri kan? Harry menuntun tubuh Dara agar berbaring di atas ranjang. Sayang geli, ucap Dara saat Harry terus menciumi lehernya. Aku rindu, tapi kamu masih harus bed rest, tidak bisa diganggu dulu ya. Senyum di wajah Dara mengembang sempurna. Masih tersisa 3 minggu lagi. Membayangkannya saja sudah membuat kepalaku berdenyut. Saat sang suami mulai tersiksa, disitulah Dara tak bisa menahan tawanya. Tenang, nanti aku bantu atasi asal kamu jangan mencari wanita lain. Harry seolah mengerti arah pembicaraan sang istri. Libur 1 tahun pun tidak akan membuat aku mencari wanita lain. Karena istriku sangat handal dalam urusan memuaskan tanpa harus mengganggu yang belum waktunya. Kepala Dara sedikit mendekat, tepat di depan telinga suaminya. Malam ini setelah Clayton tidur, tunggu aku di ruang kerja. Oh Seit, dia berdiri. Suruh dia tidur lagi. Dara segera bangkit dari posisi berbaringnya. Aku mau ke kamar Clayton, Neni pasti sedang memandikannya. Tanpa pikir panjang Dara segera bergegas keluar dari kamar. Sayang, apa kamu tidak berencana memandikan papanya dulu? Dara seolah tak mendengar, ia terus melanjutkan langkahnya. Malam harinya, Stefan baru saja tiba. Bertepatan saat ia turun dari mobilnya, mobil lain datang, berhenti tepat di hadapannya. Tadinya ia biasa saja, tetapi saat melihat wanita cantik yang keluar dari sana, kelopak matanya langsung terbuka sempurna. Hei, kamu kan? Wanita itu tersenyum tak percaya saat melihat Stefan. Hei, kamu yang waktu itu menolong saya kan? Iya. Tapi bagaimana bisa kamu dah? Kalian sudah datang, sudah saling kenal ya? Sahut Nyonya Liana, ia melangkah keluar dengan ditemani Ziza. Tante, dia tamunya. Tanya Ziza berbisik. Iya, dia calon istri Stefan, bisik Nyonya Liana kepada keponakannya. Natasha ini anak teman arisan mama.
Ternyata selama ini dia tinggal di kota ini. Kalau tahu begitu sejak dulu Mama cari. Terima kasih Tante, saya jadi tidak enak, tapi ternyata Kak Harry, Dara, Kak Stefan dan Ziza baik dan ramah kepada saya. Dara tersenyum tipis saat Natasha menepuk punggung tangannya, tetapi di ujung matanya malah fokus melirik Ziza yang tengah duduk di samping Nyonya Liana. Saya tidak menyangka akan bertemu Kak Stefan lagi di sini. Waktu itu dia menolong saya, padahal saya yang tidak lihat-lihat saat menyeberang. Dia mengantarkan saya pulang, dan membantu saya masuk ke dalam rumah, jelas Natasha. Pandangan Ziza langsung beralih melihat Stefan yang tengah duduk di sebelah Harry. Andai saat ini mereka hanya berdua mungkin ia sudah mengamuk dan meminta penjelasan kepada Stefan, tetapi situasi yang tidak mendukung membuat ia menahan diri meski raut wajahnya tidak bisa berbohong. Stefan pun menyadari tatapan mengintimidasi Ziza tadinya ia berpikir masalah ini bukanlah hal penting yang harus ia bicarakan dengan kekasihnya. Ia benar-benar hanya berniat menolong. Apalagi saat itu ia yang menyerempet Natasha secara tidak sengaja. Ini yang namanya jodoh tidak akan kemana. Sejak awal Tante sudah feeling bahwa kamu dan Stefan ini ditakdirkan untuk bersama. Tante juga sudah membicarakan hal ini dengan mama kamu, dan dia setuju jika Tante mendekatkan kalian. Mendekatkan. Natasha nampak kaget saat mendengar penuturan Nyonya Liana. Begitu juga dengan Stefan. Nyonya, sejak kapan Anda jadi biro jodoh? Sahut Stefan. Sejak Tante menyadari kalau kamu sudah tidak muda lagi, sudah saatnya untuk menikah. Kalau bukan Tante yang mencarikan siapa lagi, Harry. Hah, dia saja butuh saran kamu saat menaklukkan Dara. Dia kaku tidak peka, bagaimana bisa diandalkan? Ujar Nyonya Liana. Ma, jangan bawa-bawa aku, sahut Harry yang tengah duduk santai di sebelah Stefan. Mama hanya bicara kenyataan. Lagi pula tidak ada salahnya mencoba, ya kan Steph? Tanya Nyonya Liana seraya menatap Stefan. Tentu saja Stefan tidak langsung menjawab, ia melirik ke arah Ziza yang benar-benar sudah terlihat muak dengan situasi ini. Namun di sisi lain ia tidak mungkin mengecewakan Nyonya Liana yang selama ini sudah sangat berjasa kepadanya. Iya kan Steph? Tanya Nyonya Liana, lagi. Iya, Nyonya. Pada akhirnya Stefan hanya mengiyakan meski hatinya tak berkata demikian. Berbarengan dengan itu, Ziza berdiri dari posisi duduknya. Maaf semuanya, aku harus kembali ke kamar, tugas skripsiku harus segera diselesaikan. Ziza, tadi katanya mau makan daging yang dimasak koki, sahut Nyonya Liana, heran. Ziza kamu belum makan malam, jangan pergi dulu, ucap Dara menahan pergelangan tangan Ziza. Nanti saja, aku belum lapar. Tanpa menunda waktu lagi Ziza segera beranjak pergi meninggalkan tempat tersebut. Ia tahu situasi ini memberatkan Stefan, tetapi di sisi lain ia ingin dimengerti, bahwa dirinya pun punya perasaan, sama seperti wanita pada umumnya. Loh, Steph kamu jangan kemana-mana, sini ngobrol dulu sama Natasha. Nyonya Liana menahan Stefan agar kembali duduk di sofa. Stefan tak bisa berbuat apa-apa, ia hanya bisa memandangi kepergian Ziza hingga menghilang dari pandangannya. Kak Steph, kenapa? Tanya Natasha saat melihat ekspresi Stefan berubah. Tidak apa, jawab Stefan singkat. Harry nampak memperhatikan gerik Stefan yang mencurigakan, terlebih raut wajah Stefan yang berubah sesaat setelah Ziza meninggalkan tempat tersebut. Tetapi ia nampak tenang dan tidak ingin mempermasalahkan apa yang belum pasti kebenarannya. Sudah jangan ribut-ribut, lebih baik sekarang kita pergi makan yuk, sahut Nyonya Liana. Semua berdiri dari posisi duduk mereka, mengikuti langkah Nyonya Liana menuju ruang makan. Semuanya pun sudah diatur,
Stefan sengaja diminta duduk di sebelah Natasha. "Jangan canggung begitu, Mama sudah berusaha semaksimal mungkin untuk membuat kalian bertemu, jadi belajarlah saling mengenal satu sama lain," sahut Harry. "Tuan, seperti tidak begini saja, dulu waktu mendekati Nona Dara malah lebih parah," ucap Stefan. "Cek, apa kau bisa tidak membuka lembaran masa lalu? Waktu itu sebenarnya aku tidak gugup sama sekali, hanya menjaga image di depan Dara," sahut Harry tak mau kalah. Sudah, ini waktunya makan, jangan bertengkar," sahut Nyonya Liana. Natasha hanya terkekeh kecil melihat perdebatan dua pria itu. Sementara Dara nampak gelisah sendiri, memikirkan sisa. Setelah selesai makan malam dan mengobrol bersama dengan anggota keluarga Moven, Natasha diantar oleh Stefan ke teras depan. Ya tentu saja atas perintah Nyonya Liana. Situasi di antara keduanya begitu canggung karena mereka sudah sama-sama tahu dan sama-sama memahami bahwa saat ini mereka sedang berusaha dijodoh-jodohkan oleh Nyonya Liana. "Saya tidak menyangka jika Nyonya Liana mengundang saya datang ke sini untuk diperkenalkan ke Kak Stefan. Saya memahami bahwa keinginan orang tua itu pasti adalah hal yang terbaik untuk anak-anaknya, tetapi kakak tidak perlu merasa terbebani. Saya pun belum memikirkan untuk menikah, meski Mama terus mendesak," jelas Natasha seraya terus melangkah beriringan dengan Stefan. Stefan menoleh menatap Natasha. Sejak awal bertemu dengan wanita itu dia tahu bahwa Natasha adalah wanita yang dewasa dalam segi pikiran. "Terima kasih, kamu pasti juga merasa tidak nyaman karena kita dijodoh-jodohkan seperti ini. Nyonya Liana sudah seperti ibuku sendiri, dan Tuan Harry sudah seperti kakak kandung yang selalu menolong aku dalam segala macam musibah. Aku pernah bersumpah pada diriku sendiri, bahwa aku akan mengabdikan diriku dan mengikuti segala keinginan mereka. Tapi sekarang, aku mulai ragu, apa benar aku bisa melakukan itu semua? Apa Kak Stefan sudah punya pacar?" tanya Natasha tiba-tiba. Stefan nampak terdiam seraya terus melangkah menuju teras. "Sebenarnya beberapa bulan ini aku Au. Natasha menghentikan langkahnya saat kakinya salah posisi dan tiba-tiba terasa nyeri lagi di bagian pergelangan kaki yang cedera waktu itu. Dengan sigap Stefan memeriksa pergelangan kaki Natasha. "Sudah tahu masih belum sembuh total, kenapa pakai high heels?" "Tidak mungkin saya datang kemari dengan penampilan seadanya," ucap Natasha sambil meringis kesakitan. Stefan berdiri dari posisi duduknya, melingkarkan tangan Natasha di atas pundaknya. "Kamu yakin bisa menyetir?" Semoga bisa, jangan merasa bersalah lagi, ini salah saya sendiri," ucap Natasha. Tanpa mengatakan apapun lagi, Stefan membantu Natasha berjalan menuju halaman rumah, di mana mobil wanita itu terparkir. Dari atas balkon kamar, Ziza memperhatikan pemandangan itu dengan perasaan campur aduk. Tanpa ia sadari air matanya mengalir dari sudut matanya. Ia merasa sedang memaksakan takdir yang tidak berpihak kepadanya. Sejak awal Stefan sudah menjaga jarak, tetapi ia masih memaksakan kehendaknya untuk memiliki pria itu. Cintanya yang begitu besar kini menjadi beban untuk pria yang dia cintai. Ya, Ziza sangat mengerti bagaimana berharganya Harry dan Nyonya Liana bagi Stefan, sementara ia hanya bocah tengil yang mencoba untuk masuk ke lingkaran itu, dan kini ia terjebak sendiri.